Hikayat si miskin. Asalnya Raja Kayangan dan jadi demikian karena disumpahi oleh Batara Indra. Terlantar di negeri antah berantah dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian, tinggallah dua istri suami itu di hutan, memakan batang kayu dan buah-buahan. Hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Maka istrinya menangis hendak makan buah mempelam yang ada di dalam taman raja. Maka suaminya itu pun terketukkan hatinya. Tatkala ia di keinderaan menjadi raja tiada ia mau beranak, maka sekarang telah mudorot. Maka baharulah hendak beranak seraya berkata kepada istrinya, "Ayo hai Adinda, Tuan hendak membunuh Kakandalah rupanya ini. Tiadakah Tuan tahu akan hal kita yang sudah lalu itu? Jangankan hendak meminta barang suatu, hampir kepada kampung orang tiada boleh." Setelah didengar oleh istrinya, kata suaminya demikian itu, maka makinlah sangat ia menangis. Maka kata suaminya, "Diamlah Tuan, jangan menangis. Berilah Kakanda pergi mencarikan Tuan buah mempelam itu. Jikalau dapat oleh Kakanda akan buah mempelam itu, Kakanda berikan pada Tuan." Maka istrinya pun diamlah. Maka suaminya itu pun pergilah ke pasar mencari buah memplam itu. Setelah sampai di orang berjualan buah memplam, maka si miskin itu pun berhentilah di sana. Hendak pun dimintanya, takut ia akan dipalu orang. Maka kata orang yang berjualan buah memplam, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Jikalau ada belas dan kasihan serta rahim Tuan, akan hamba orang miskin, hamba ini minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohonkan buah mempelem Tuan yang sudah busuk itu barang sebiji sahaja Tuan." Terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin. Seperti hancurlah rasa hatinya. Maka ada yang memberi buah mempelem, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan kain baju, ada yang memberikan buah-buahan. Maka si miskin itu pun heranlah akan dirinya oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai jenis pemberian. Adapun akan dahulunya, jangankan diberi barang suatu, hampir pun tiada boleh. Habislah dilemparnya dengan kayu dan batu. Setelah sudah ia berpikir dalam hatinya demikian itu, maka ia pun kembalilah ke dalam hutan mendapatkan istrinya. Maka "Inilah Tuan, buah mempelam dan segala buah-buahan dan makan makanan dan kain baju." itu pun diinjakkanlah istrinya seraya menceritakan hal ihwalnya tatkala ia di pasar itu. Maka istrinya pun menangis tiada mau makan jikalau buah mempelem yang di dalam taman raja itu. "Biarlah aku mati sekali." Maka terlalulah sebal hati suaminya itu melihatkan akan kelakuan istrinya itu seperti orang yang hendak mati. Rupanya tiadalah berdaya lagi. Maka suaminya itu pun pergilah menghadap Maharaja Indra Dewa itu. Maka baginda itu pun sedang ramai dihadap oleh segala raja-raja. Maka si miskin datanglah, lalu masuk ke dalam sekali. Maka titah baginda, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun Tuanku. Jikalau ada karenanya Syah Alam akan patuhlah hamba orang yang hina ini. Hendaklah memohonkan buah mempelam Syah Alam yang sudah gugur ke bumi itu barangkali Tuanku."
Maka titah baginda, engkau buatkan apa buah mempelem itu? Sembah si miskin. Hendak dimakan, tuanku. Maka titah baginda, ambilkanlah barang setangkai, berikan kepada si miskin ini. Maka diambilkan oranglah, diberikan kepada si miskin itu. Maka diambillah oleh si miskin itu seraya menyembah kepada baginda itu. Lalu keluar ia berjalan kembali. Maka si miskin pun sampailah kepada tempatnya. Setelah dilihat oleh istrinya, akan suaminya datang itu membawa buah mempelem setangkai. Maka ia tertawa-tawa seraya disambut lalu dimakannya. Maka adalah antaranya 3 bulan lamanya. Maka ia pun menangis. Pula hendak makan nangka yang di dalam taman raja itu juga. Demikian juga si miskin menampat nangka di kebun raja itu untuk istrinya yang mengidam itu. Adapun selama istrinya si miskin hamil, maka banyaklah makanan-makanan dan kain baju dan beras padi dan segala perkakas-perkakas itu diberikan orang. Dan pada ketika yang baik dan saat yang sempurna, pada malam 14 hari bulan, maka bulan itu pun sedang terang tumerang. Pada ketika itu istri si miskin itu pun beranaklah seorang anak laki-laki, terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Marakarma, artinya anak di dalam kesukaran. Hatta maka dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kepada hambanya, maka si miskin pun menggalilah tanah hendak berbuat tempatnya 3 beranak itu. Maka digalinya lah tanah itu hendak mendirikan tiang teratak itu. Maka tergalilah kepada sebuah telaju yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istrinya pun datanglah melihat akan emas itu, seraya berkata kepada suaminya, Pun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita, sekalipun tiada habis dibuat belanja. Dia menjadi kaya dan menempah barang-barang keperluannya, kendi, lampit, utar-utar, pelana kuda, dan sebagainya. Sekembalinya dari menampah barang-barang itu, dia mandi berlimau, menimang anaknya dan berseru, Jikalau sungguh-sungguh anak dewa-dewa hendak menerangkan muka ayahanda ini, jadilah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istananya serta dengan menteri hulu balang, rakyat sekalian dan segala raja-raja di bawah baginda. Betapa adat segala raja-raja yang besar. Kabul permintaan itu, dan si miskin menjadi raja, bertukar nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya bertukar nama Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspa Sari.